أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Imam Syafi'i berkata bahwa salah satu yang dibolehkan dalam menyebut nama orang lain ketika disebutkan kejelekannya adalah untuk menghindari keburukan. Pertanyaannya, mentahdzir itu masuk bab mana? Bab ghibah atau hal yang dibolehkan oleh Imam Syafi'i seperti yang disebutkan? Tayyib, Anda kalau membaca keterangan para ulama, tolong dibaca sampai tuntas. Dalam bab apa beliau sampaikan itu? Dalam keadaan apa itu disampaikan? Saya pernah membaca satu artikel ditulis oleh seorang dokter sangat populer, dan sebagainya, mengutip pernyataan Imam Syafi'i. Saya sampai katakan pada murid saya, tolong carikan kitab yang disebutkan ini. Sampai kami dapatkan 9 jilid kitabnya. Tidak disebutkan di bagian mana di situ, sampai saya buka sampai jam 2 malam saya cari kalimatnya. Nah, tahu apa yang terjadi? Di situ disebutkan halaman 92, di kitabnya saya temukan di halaman 123. Dan apa yang disampaikan itu ternyata cuma kutipan 2 kalimat saja, 2 baris pak, paling kiri di pertengahan dia kutip halaman 123-nya. Sedangkan bab yang disampaikan itu 1,5 halaman oleh Imam Syafi'i, 121, 122 dengan 123 paling kanan ini sampai yang paling kiri sebelah atas. Anda bayangkan ada 5 paragraf sampai dengan lebih daripada 20 baris, yang diambil cuma 2 baris di situ. Dipotong kalimatnya, konteksnya bisa berbeda. Dan itu bisa salah pemahaman. Jadi kalau seorang da'inya sudah salah mengutip, bagaimana dengan murid yang kemudian menyampaikan? Nah, ingin saya sampaikan ke sini, coba cek dulu. Pertama, dalam bab apa yang dimaksudkan di situ? Apa yang dimaksud dengan tahdzir? Pahami dulu di situ. Bagaimana tahdzir boleh dilakukan? Itu juga mesti dipahami. Baik, secara singkat, tahdzir itu memperingatkan orang dari kesalahan yang sangat fatal yang mungkin hadir dari sisi yang lain. Misal, ada si fulan misalnya salahnya fatal luar biasa, bisa menimbulkan mafsadat, ya, satu keburukan yang luar biasa. Maka Anda misalnya ingin berikan satu kepada orang banyak peringatan, hati-hati ya dengan seperti ini bahaya, ini salah. Tapi apakah langsung ketika misalnya terjadi sesuatu yang fatal, langsung Anda sampaikan pada orang ini salah? Tidak, ada adabnya. Apa di antara adabnya? Anda mesti memastikan dulu bahwa apa yang dia sampaikan itu salah. Apa di antara adab untuk memastikannya? Satu, apa yang dipraktikkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal ketika menemukan muridnya salah di hadapan murid-muridnya, itu yang paling luar biasa. Beliau mengkonfirmasi pada muridnya dulu. Ini selevel guru, menemukan murid yang salah. Satu kali muridnya Imam Ahmad bin Hanbal itu sedang mengajar siang-siang. Saking panasnya, itu muridnya kemudian berada di lingkaran guru ini, sedangkan beliau itu mengajar di bawah naungan pohon. Di murid kepanasan, guru tidak. Imam Ahmad lewat dan melihat itu diantara akhlak yang kurang mulia. Jadi kalau bisa sama-sama panas lah, murid panas, guru panas, ya, murid teduh, guru teduh. Itu yang menurut Imam Ahmad itu yang paling bagus. Apa yang terjadi? Beliau tidak langsung menegur di hadapan muridnya, sekalipun mungkin bukan kesalahan fatal. Tidak langsung menegur, padahal bisa mengatakan, fulan, kamu mengajar jangan seperti itu, tapi tidak dilakukan muridnya, padahal itu kesalahan terang-terangan dari akhlak. Apa yang dikerjakan oleh beliau? Maka beliau pada malam harinya tahu kebiasaan muridnya. Murid saya ini pasti bangun malam jam sekian, saat orang tidur. Saat orang tidur itulah datang ke tempat muridnya. Diketuk pelan-pelan, saking inginnya diketahui muridnya saja dan tidak ada yang bangun pada saat itu. Kaget tengah malam diketuk pintu, begitu dibuka gurunya. Dikatakan, "Guru, kenapa malam?" Jangan keras-keras, saya khawatir ada yang bangun. Jangan keras-keras, saya khawatir ada yang bangun. Bayangkan, hanya untuk menyampaikan hal yang kurang tepat, itu gurunya sampai memastikan jangan sampai ada orang tahu. Disampaikanlah pada saat itu. Perhatikan baik-baik. Kata gurunya, "Kamu tadi melakukan hal ini kurang tepat. Menurut saya itu kurang tepat. Begini. Besok kamu jangan kerjakan lagi ya." Anda bayangkan, dikonfirmasi dulu kepada muridnya, disampaikan peristiwanya untuk diketahui benar dan tidaknya. Imam Ahmad, imam yang mulia, lahir tahun 163 Hijrah, hafal Quran, konon hafal 1 juta hadis, orangnya sangat wara, belajar pada imam yang lainnya, bahkan belajar pada Imam Asy-Syafi'i dan belajar pada yang lainnya pula. Luar biasa akhlaknya, bekerja keras dengan dirinya, menyaksikan keburukan pada muridnya yang mungkin bisa ditolerir oleh beliau, tapi tidak disampaikan di hadapan orang banyak. Datang konfirmasi dulu, tanyakan, benar nggak seperti ini? Apakah betul, apakah begini? Lu disampaikan. Mungkin Anda yang bisa menyampaikan pada orang luas, karena Anda yang menyampaikan, sampaikan lagi.
Itu diantara adabnya. Ini bukan berarti kemudian Anda mendengar sesuatu terus Anda beda paham dengan orang itu, Anda sampaikan pada jamaah Anda, hati-hati ya, ini salah, ini keliru, ini orang nggak benar, tinggalkan, manhajnya bermasalah misal. Tapi Anda nggak pernah konfirmasi pada yang bersangkutan, nanya tidak, diundang tidak datang, diskusi nggak mau dan sebagainya. Itu yang fatal. Karena itu dalam tahdits itu mesti hati-hati, apalagi menggunakan kalimat-kalimat yang sensitif. Misal sesat, awas, Anda menyebutkan sesat, kalimat itu mencari pemiliknya. Awas, hati-hati, nggak ditemukan di bumi, dia mencari di langit. Nggak ditemukan di langit, balik pada yang mengatakannya. Itu yang sangat bahaya. Di adab kita, itu level guru sesama guru, murid dengan murid. Jangan mudah kemudian kita menghadirkan sifat-sifat yang kurang baik sebelum mengkonfirmasinya. Dalam Islam itu banyak. Quran surah ke-49 ayat yang ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kaidah pertama. Hei orang-orang beriman, jika menemukan berita tidak benar dari orang lain, cek dulu. Jangan disampaikan begitu Anda buka. Sekarang kan mudah bikin status jadi hoax, ya kan? Sampaikan begini jadi hoax. Begitu salah, repot Anda. Anda mau klarifikasi pada siapa? Dan ketika seorang berdosa dari kiriman Anda, itu Anda mendapatkan bagian dari dosa mereka. Gak bisa selesai.